Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan melanjutkan materinya chapter 2, yaitu tentang describing people and object. Ya, describing people and object. Jadi mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan orang dan juga benda atau objek, ya. Oke. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya, buku tulis, ballpoint serta LKS-nya. Aku akan membantu menerjemahkan percakapan antara Rudy dan Erna. Oke. Silahkan kalian tulis terjemahnya di buku tulis kalian. Are you ready? Jika kalian siap, aku akan memulainya. Oke. Nah, kita mulai. Rudy, do you have uncle friend? Apakah kamu punya paman, teman? Jadi ini artinya begini. Teman, apakah kamu punya paman? Nah, yes, I do. Ya, aku punya. What is your uncle's name? Siapakah nama pamanmu? Siapakah nama pamanmu? It is Harno. Ini Harno, berarti nama pamannya Harno. What is Mr. Harno like? Seperti apakah Mr. Harno? Seperti apakah Mr. Harno? Nah, jadi ini menanyakan Pak Harno ki kaya ngopo gitu. Seperti apa? Apakah wajahnya, apakah badannya, atau penampilannya seperti apa? Maka ini gunakan kata what is Mr. Harno like? Seperti apakah Pak Harno? Lalu Erna menjawab, he is tall. Dia tinggi, ya, tall itu tinggi. Kemudian thin, kurus, and handsome, dan tampan, ya. Pak Harno itu tinggi, kurus, dan tampan. Kemudian balik bertanya, what is your uncle's name, Rudy? Siapakah nama pamanmu, Rudy? Nah, Erna gantian bertanya pada Rudy ini, siapakah nama pamannya? Okay. My uncle is Mr. Tino. Ini Rudy menjawab, pamanku Pak Tino. Ya, nama pamannya Rudy adalah Pak Tino. Erna bertanya, what is he like? Seperti apakah dia? Nah, dia itu seperti apa? Seperti apakah dia? He is short. Dia pendek. Nih, short pendek. Fat, gemuk. Pendek, gemuk. And handsome, dan tampan. Jadi Pak Tino itu orangnya pendek, gemuk, dan tampan. Erna menjawab, wow. By the way, ngomong-ngomong, I have to go home now. Aku harus pergi atau aku harus pulang sekarang. Oke, aku harus pulang sekarang. See you later. Sampai jumpa nanti. See you. Sampai jumpa. Oke, ini terjemahnya. Jika ada yang terlewat, kalian bisa putar kembali videonya. Oke, sekarang kita masuk ke kosakata di bagian bawahnya. Oke, kita akan membantu menerjemahkannya. Silahkan kalian fokus, perhatikan kata demi kata, lalu kalian tulis artinya. Oke, boleh di LKS atau di buku tulis. Kalau di buku tulis, ini kalian tulis dulu, ya, baru nanti kalian tulis terjemahnya. Listen and repeat after your teacher. Di sini perintahnya hanya mendengar dan mengulangi. Nah, tapi Pak Guru akan membantu untuk menerjemahkannya. Oke, kita mulai. Smart, smart, pintar. Smart, pintar. Stupid, bodoh. Stupid, bodoh. Short, pendek. Short, pendek. Small, kecil. Small, kecil.
thin bisa kurus, bisa tipis, ya, tergantung nanti. Kalau untuk orang, ya, thin itu artinya nanti kurus. Tapi jika ini untuk benda, berarti dia tipis, ya, thin. Nanti Pak Guru akan menjelaskan dalam kalimat. Handsome, tampan. Handsome, tampan. Interesting, menarik. Interesting, menarik. Ini ada funny, menyenangkan. Funny, menyenangkan. Ada beautiful, cantik. Beautiful, cantik. New, baru. Nah, kalian ingat new normal. Normal baru. Nah, new itu artinya baru. Young, muda. Young, muda. Kemudian thick, tebal. Thick, tebal. Pretty, ini bisa diartikan cukup cantik atau manis lah ya. Pretty ini cukup cantik atau cukup ayu boleh. Diligent, rajin. Diligent, rajin. Kemudian old, tua. Ya, ada yang muda, ini yang muda. Old, tua. Tall, tinggi. Tall, tinggi. Kemudian big, besar. Big, besar. Fat, gemuk. Nah, ini fat ini gemuk, thin ini kurus. Ini untuk orang. Nah, orang tadi thin kurus, kalau gemuk fat. Kalau benda itu gemuk itu thick atau ini tebal, bendanya tebal, atau thin bendanya tipis. Nah, thin ini tergantung pemakaiannya nanti. Oke, kita ulangi. Fat, gemuk. Cheap, murah. Cheap, murah. Oke, nanti ada expensive, lawan katanya murah, yaitu mahal, expensive. Nah, boleh tulis di sini, expensive juga boleh. Ya, kita tulis di sini ya. Expensive. Aduh, tidak kelihatan ya. Expensive. Expensive artinya mahal. Kemudian ada talkative, ini banyak bicara. Oke, banyak bicara. Ini ada ugly atau jelek. Oke, lawannya bisa handsome, bisa beautiful, ini ugly. Jelek itu lebih ke sifat ya, bukan ke penampilannya. Oke. Jika sudah kalian terjemahkan, maka kalian wajib menghafalkan. Supaya nanti dalam pelajaran kalian lebih mudah menerima materinya. Maka wajib kalian untuk menghafalkannya. Kalian bisa minta tolong kakak atau ayah ibu agar kalian bisa menghafalkannya. Oke, bisa dengan kuis, bisa dengan tanya jawab. Ini smart sampai dengan ugly. Smart tadi apa? Pandai, ini bodoh, ini pendek, ini kecil, ini kurus atau tipis, ini tampan, ya, menarik, menyenangkan, cantik, baru, muda, tebal, cukup cantik, rajin, tua, tinggi, besar, gemuk, murah. Oke, banyak bicara dan jelek. Oke, ini untuk kosakatanya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang yang namanya perbandingan. Ya, perbandingan atau membandingkan. Membandingkan apa? Sifat. Contoh. Ya. Di sini ada tabel. Tabel adjektif atau kata sifat. Fat, gemuk, thin, kurus, short, pendek, tall, tinggi, big, besar, tall, tinggi. Kemudian ada fast, cepat, ya, fast ini cepat, small, kecil. Positif itu artinya membandingkan dua, bisa benda atau mungkin orang yang sama, misalnya sama tinggi, sama gemuk, sama kurus, sama pendek, sama cantik, sama-sama pandai. Nah, ini positif itu artinya sama. Ya, ini artinya sama. Sedangkan comparative ini artinya lebih. Lebih. Comparative itu artinya lebih. Dalam contoh ini misalnya fat, lebih
gemuk, thin, lebih kurus, short, lebih pendek, dan seterusnya. Nah, kata sifat tadi yang ini tinggal tambahkan er. Sedangkan untuk positif tinggal tambahkan s di apit ini. Ya, nanti Pak Guru akan memberikan contohnya. Kemudian superlatif ini menunjukkan paling atau paling, misalnya paling gemuk, paling kurus, paling pendek, paling tinggi, paling besar. Nah, ini nanti diakhiri dengan est. Oke. Ini tabel yang pertama. Pak Guru nanti akan memberikan penjelasannya untuk dua tabel ini. Tabel yang kedua, jika tabel yang pertama tadi itu terdiri dari satu kata, ya, untuk membandingkan kata sifat yang hanya terdiri dari satu kata, contoh fat, ya, satu kata, thin, short. Sedangkan tabel yang kedua ini menjelaskan kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Nih contoh, beautiful. Nah, ini dua suku kata. Kemudian handsome, interesting, wonderful. Nah, ini terdiri dari dua suku kata. Kalau ini small, fast. Nah, ini cuma satu suku kata. Maka kalian menggunakan ini. Nah, ini untuk menjelaskan jika kata sifatnya terdiri dari dua suku kata, maka ini nanti pakai more, ini pakai most. Kalau yang ini sama, positifnya sama, komparatif dan superlatifnya beda. Baik, kita kembali ke LKS. Kalian bisa lihat halaman 14. Oke. Untuk kalimat yang positif atau positif adjektif, ya, kalimat yang menunjukkan kata sifat ini sama. Ini kalian cukup menambahkan s, kemudian kata sifat s. Sebagai contoh, a horse is as fast as a zebra. Boleh kalian tulis artinya? Seekor kuda sama cepatnya dengan seekor zebra. Ya, ini sama cepat. Kan sama ya, positif kan artinya sama. Seekor kuda sama cepatnya dengan seekor zebra. Atau yang kedua, Bagas is as handsome as Bagus. Bagas sama s ini artinya sama, handsome tampan. Berarti Bagas sama tampannya dengan Bagus. Nah, jadi ini baik mau pakai satu suku kata, mau dua suku kata. Kalau positif, ya, kalau menunjukkan dia itu sama atau setara, maka kalian cukup menambahkan s dan s untuk mengapit kata sifatnya. Kata sifat itu apa? Misalnya yang membandingkan tingginya. Nah, ini tinggal tambahkan s, sama tinggi, sama berat. Itu ya, seperti tadi yang Pak Guru jelaskan. Lalu lawannya, kalau kalimat negatif kalian tinggal nambahkan not di depan s yang awal. Contoh, a dog is not as big as an elephant. Seekor anjing tidak sama besarnya dengan gajah. Ini tidak sama. Not itu tidak, s tadi sama, big besar. Seekor anjing tidak sama besarnya dengan gajah. Itu untuk kalimat positif maupun negatifnya. Kemudian berikutnya ke bagian bawahnya, comparative with short adjective, kalimat perbandingan lebih, ya, comparative tadi kan lebih, bisa lebih tinggi, lebih pandai, ya, lebih rajin. Nah, ini pakai comparative dengan short adjective, yaitu satu suku kata, kata sifat yang hanya terdiri dari suku kata tadi. Contoh di sini nomor 1, long. Nah, jika terdiri dari satu suku kata, kalian tinggal tambahkan er.
long, longer, short, shorter. Yang kedua, jika kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan kata atau huruf terakhirnya e, maka kalian tinggal nambahkan r, bukan er. Ini contoh, nice, maka tambahkan r, nicer. Late, later. Seperti itu. Kemudian, jika kata sifat tadi, yang ketiga ya ini ya, kata sifat tadi terdiri dari satu suku kata dan huruf terakhirnya adalah huruf konsonan. Konsonan itu selain a, i, u, e, o, ya kan abjad a sampai dengan z. Ada huruf vowel atau vokal, ya ada huruf vokal dan ada huruf konsonan. Vowel. Vowel itu terdiri dari huruf a, i, u, e, o. Vowel itu a, i, u, e, o. Ini rumus yang ketiga, jika kata sifatnya terdiri dari satu suku kata dan huruf terakhirnya adalah konsonan, maka huruf konsonannya kalian tulis dua. Bigger, nah G-nya dibuat dua. Hot, ini juga konsonan T, maka hotter, T-nya dua. Oke. Kemudian yang keempat, jika kata sifatnya terdiri dari dua suku kata, dan diakhiri huruf Z, maka Z ini nanti berubah menjadi I. Z menjadi I. Contoh, happy, ini kan hurufnya Z, maka Z ini nanti berubah jadi I. Happier, nih happier. Easy, easy kan mudah artinya, maka easier, I-nya berubah jadi I. Kemudian sifat yang kelima, ini sifat yang tidak lazim atau khusus. Misalnya good ini jadi better, bad jadi worse, far jadi farther. Nah, ini jarang keluar. Jadi, tapi kan kalian tahu ini good ini bukan gooder ya, tapi better. Kemudian yang keenam, jika kata sifatnya terdiri lebih dari dua suku kata, nah, maka digunakan more, bukan R atau ER, seperti yang tadi Pak Guru jelaskan. Oke, maka di sini bukan menjadi expensiver tapi more expensive. Ini juga bukan moderner tapi more modern. Ya, ini tabel yang kedua. Kemudian yang ketiga, superlatif atau menjelaskan kata sifat menunjukkan paling tinggi, paling besar, paling pandai, dan sebagainya. Maka kita bisa menambahkan kata est yang pertama. Jika satu suku kata, maka tinggal tambahkan est di belakang katanya. Big, biggest, old, oldest. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2, jika terdiri dari dua suku kata lebih, maka bukan tambahkan est tapi tambahkan most. Dangerous jadi most dangerous, beautiful most beautiful, seperti itu. Kemudian ini sama, ini yang kata-kata khusus. Good bukan menjadi goodest tapi menjadi the best. Bad bukan menjadi baddest tapi the worst atau paling payah. Ini far ini jauh, bukan ya ini farthest, ini tetap. Oke, itu untuk penjelasannya. Baik, Pak Guru akan mencoba memberikan penjelasan terkait dengan tabel maupun deskripsi yang ada di LKS kalian. Oke, yang pertama tadi adalah positive adjective, yaitu membandingkan objek atau orang yang memiliki sifat yang sama. Misalnya, sama tingginya, sama pandainya, dan lain-lain. Oke. Rumusnya adalah tambahkan kata s di antara kata sifat.
Ya, S, kata sifat, kemudian S. Baik kata sifat yang hanya satu suku kata atau lebih, ya, kata sifat yang hanya satu suku kata atau lebih. Contoh, kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Maka di sini short atau pendek, kita tambahkan S di awal dan di akhir, ya, mengapitnya. S short S. Jadi artinya nanti sama pendek. Oke. Andy is as short as Rudy. Andy is as short as Rudy. Andy sama pendeknya dengan Rudy. Oke, sama. Oke, S ini sama, short ini pendek. Andy sama pendeknya dengan Rudy. Kemudian yang B, jika kata sifatnya terdiri dari dua suku kata atau lebih, ini tetap, ya, handsome. Ada dua suku kata, handsome, atau artinya tampan. Maka sama ini pakai S dan S. Kata sifat ada di tengah. Contoh, Budi is as handsome as Daddy. Budi is as handsome as Daddy. Artinya, Budi sama tampannya dengan Daddy. Oke, S, positif. Artinya sama. Budi sama tampannya dengan Daddy. Jadi, untuk positif ini tidak terpengaruh oleh jumlah suku kata. Baik satu suku kata atau dua lebih suku kata, dia hanya tinggal menambahkan S di antara kata sifatnya. Ya, S di antara kata sifatnya. S dan S. S dan S. Ini kemudian di tengah ada kata sifat. Berikutnya, jika menjelaskan tentang kalimat negatif atau menyatakan tidak sama. Kalau di awal tadi sama, maka yang ini adalah tidak sama. Kalimat negatifnya yaitu tinggal menambahkan kata not sebelum kata S yang di awal. Oke. Sebagai contoh, a train is not as fast as plane. A train is not as fast as plane. Artinya, kereta tidak sama cepatnya dengan pesawat. Kereta tidak sama cepatnya dengan pesawat. Ya, negatif itu menyatakan tidak sama. Tidak sama, ini not as. Ya, tidak sama cepat, fast. Oke, kereta itu tidak sama cepatnya dengan pesawat. Tentunya lebih tepat pesawat. Oke, ini contoh yang pertama. Yang kedua, a car is not as expensive as motorcycle. A car is not as expensive as motorcycle. Mobil tidak sama mahalnya dengan sepeda motor. Mobil tidak sama mahalnya dengan sepeda motor. Ya, expensive kan mahal. Not as, kemudian ada kata sifat as, ini menunjukkan tidak sama mahal. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Kemudian yang kedua, kalau tadi positif, kedua itu comparative atau membandingkan objek atau orang yang memiliki sifat lebih dari. Ya, jadi yang dibandingkan itu salah satunya itu lebih. Ya, lebih tampan, lebih pandai, lebih tinggi, lebih gemuk, lebih dari. Sifat yang pertama, jika kata sifatnya terdiri dari satu suku kata, satu suku kata sifatnya, maka rumusnya adalah kata sifat tinggal tambahkan er kemudian then atau then. Sebagai contoh, tall, ya, satu suku kata tall yang artinya tinggi, kita tinggal menambahkan kemudian then. Contoh kalimatnya, Andy is taller than Rudy. Andy is taller than Rudy. Artinya, Andy lebih tinggi daripada Rudy. Oke, ini tall, satu suku kata, tambahkan er, kemudian then. Andy lebih tinggi daripada Rudy. Berikutnya, jika kata sifatnya terdiri dari satu suku kata dan huruf terakhirnya adalah maka tambahkan r kemudian then. Ya, kalau tadi di sini kan tambahkan er. Nah, kalau huruf terakhirnya
cukup tambahkan R, kemudian then. Contoh, for example, late atau terlambat, maka tambahkan R, kemudian then. Later than. Oke, contoh kalimatnya. Andy is later than Rudy. Andy is later than Rudy. Andy lebih terlambat daripada Rudy. Ya, Andy lebih terlambat daripada Rudy. Mungkin Rudy sudah terlambat, tapi Andy masih lebih terlambat. Oke, berarti Andy ada di belakang Rudy. Oke. Contoh yang kedua, nice. Ya, akhirnya huruf terakhir atau artinya bagus. Di sini tinggal tambahkan R kemudian then. Nicer than. Contoh, Budi's bike is nicer than Widi's bike. Artinya, sepeda Budi lebih bagus daripada sepeda Widi. Oke, sepeda Budi lebih bagus daripada sepeda Widi. Oke, ini untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, tapi huruf terakhirnya adalah maka tinggal tambahkan R kemudian then. Nih contoh late jadi later than. Nice jadi nicer than. Oke, bisa dipahami? Jika tidak atau kalian belum paham, kalian bisa pause video ini, kalian cermati lagi kata demi kata atau hurufnya. Jika sudah dipahami, kita lanjutkan ke rumus yang berikutnya atau sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu jika kata sifatnya terdiri dari suku kata, di mana terdiri dari 3 huruf dan tersusun oleh huruf konsonan, vokal, dan konsonan, maka huruf terakhir ditulis 2 huruf dan tambahkan kata kemudian then. Oke. Jadi ada 3 huruf ya. Kata sifatnya. Di mana yang di tengah adalah huruf vokal. Oke. Yang mengapitnya adalah huruf konsonan. Huruf vokal itu apa saja atau vowel, kita kenal vowel dalam bahasa Inggris, atau huruf vokal itu adalah huruf A, I, U, E, dan O. Ini adalah huruf vokal. Sedangkan konsonan atau huruf mati ya, ini adalah semua abjad selain huruf A, I, U, E, O atau selain huruf vokal. Ini disebut dengan huruf konsonan. Oke, kita lanjut ke sifat yang kelima. Jika kata sifatnya terdiri dari 2 suku kata dan diakhiri dengan huruf Y, huruf terakhir Y, maka huruf Y itu diganti dengan huruf I. Ya, Y kita hapus, kita ganti dengan I. Kemudian tambahkan then. Sebagai contoh, okay, for example, happy. Nah, ini kan huruf terakhirnya Y, yang artinya senang. Maka happy ini kita ganti I. Y kita hapus, kita ganti I, kemudian kita tambahkan then, happier than. Contoh kalimat, Andy is happier than Rudy. Andy is happier than Rudy. Andy lebih senang daripada Rudy. Andy lebih senang daripada Rudy. Oke, yang kedua, contoh yang kedua, easy, yang artinya mudah. Ini juga diakhiri huruf Y. Maka Y kita hapus menjadi I. Maka menjadi easier than. Kalimatnya, singing is easier than painting. Artinya, menyanyi lebih mudah daripada melukis. Ya, mungkin menyanyi itu lebih mudah daripada melukis. Ini sifat yang kelima. Untuk komparatif atau membandingkan 2 objek atau orang di mana yang satu ada lebih, punya sifat lebih daripada yang lain. Berikutnya, superlative adjective. Superlative adjective yaitu membandingkan objek atau orang yang memiliki sifat paling. Ya, di mana yang dibandingkan itu salah satunya itu paling atau di antara semuanya. Dalam satu kelas misalnya ada yang paling tinggi, ada yang paling gemuk, ada yang paling pandai. Atau misalnya di hutan, ada yang paling buas, ada yang paling kecil, paling lincah.
Nah, sifatnya ini paling. Yang pertama, jika kata sifatnya terdiri dari satu suku kata, rumusnya adalah the, kemudian kata sifat, maaf ini kata sifat, tambahkan est. Oke, contoh. Tall, satu suku kata. Tinggal tambahkan the, kemudian belakang est. The, kata sifat est, the tallest. Contoh kalimat. Andy is the tallest boy. Andy is the tallest boy. Andy adalah anak laki-laki yang paling tinggi. Ya, tall tinggi berarti tallest paling tinggi. Yang kedua, jika kata sifatnya terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka rumusnya adalah the most tambah kata sifat. Kalau di sini tadi the tambah est, the kata sifat kemudian est. Jika dua suku kata atau lebih, maka the most tinggal tambahkan kata sifat. Contohnya, for example, handsome. Oke, kita menggunakan kata handsome atau tampan. Ini dua suku kata lebih ini. Maka tinggal tambahkan the most di awalnya, di depan kata sifat. The most handsome. Kalimatnya Andy is the most handsome boy. Andy is the most handsome boy. Andy adalah anak laki-laki yang paling tampan. Andy adalah anak laki-laki yang paling tampan. The most handsome, paling tampan. Yang kedua, misalnya expensive atau mahal. Maka rumusnya dimasukkan the most di awal, kemudian kata sifat. Kalimatnya, Ferrari is the most expensive car. Ferrari is the most expensive car. Artinya, Ferrari adalah mobil yang paling mahal. Misalnya ya, Ferrari adalah mobil yang paling mahal. The most expensive. Most tadi artinya paling, expensive artinya mahal. Oke. Itu tadi tentang perbandingan ya, ada positif atau sama, kemudian comparative atau lebih dari, kemudian ada superlative atau paling. Nah, untuk memperjelasnya saya tambahkan. Then, jika manusia, then ini artinya kurus. Jika kita ingin membandingkan, dalam kalimat kita ingin membandingkan di antara manusia, misalnya dengan A dengan B atau Andi dengan Budi, maka then ini artinya kurus. Oke. Sedangkan then ini, jika kita terapkan pada benda, kalimatnya misalnya membandingkan dua benda, maka ini menjadi tipis. Ya. Benda yang satu lebih tipis. Kalau ini misalnya A lebih kurus daripada B. Kalau ini mungkin benda A lebih tipis daripada benda B. Ini untuk then. Kemudian yang short, pendek. Oke, untuk manusia misalnya membandingkan A dan B, short ini artinya pendek. Sedangkan untuk benda, short juga artinya pendek. Oke, itu untuk tambahan pengetahuan kalian. Berikutnya, tugasnya kalian menjodohkan. Yang pertama, bed. Bed itu apa? Kalian cari A, B, C, D 1 sampai dengan 15. Tugasnya itu. Yang kedua, di sini ada positif, berarti kalian ini sama. Contoh, Zaki is young, Rina is young. Oke. Zaki muda, Rina muda. Berarti ini sama ya, sama-sama muda. Maka kalimatnya kita singkat. Zaki is as young as Rina. Zaki kita tulis, Rina kita tulis di belakang. Oke. Is kita turunkan, as mengapit kata yang karena di sini yang sama apa? Oh, kalimat positif yang sama yang dibandingkan persamaannya adalah yang. Maka yang kita tulis di sini tinggal tambahkan s dan s, nama ada di depan dan di belakang. Oke? Jadi kalian perlu pahami apa kata sifatnya yang dibandingkan. Oh, di sini yang. Berarti nanti di sini juga yang. Namanya Zaki dan Rina. Zaki taruh depan, Rina taruh belakang, tinggal tambahkan S. Oke. Kalian tulis nomor 1 sampai dengan 5, kalian kerjakan seperti contoh. Oke. Jadi di sini saya ulangi, Zaki muda,
Rina muda. Berarti Zaki dan Rina sama-sama muda. Maka kalimatnya Zaki is as young as Rina. Zaki sama mudanya dengan Rina. Oke, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalian kerjakan di LKS kalian masing-masing. Kemudian comparative. Sama, kalian juga mengerjakan yang comparative. Sebagai contoh, Doni dalam kurung tall indah. Karena ini komparatif berarti lebih ya. Doni lebih tinggi daripada Indah. Maka ditulis Doni is taller than Indah. Nah, satu suku kata, maka tambahkan er than. Doni lebih tinggi daripada Indah. Oke, ini contohnya Doni tinggi Indah. Oh, karena di sini komparatif, maka Doni lebih tinggi daripada Indah. Kalimat Inggrisnya Doni lebih tinggi daripada Indah. Oke, tinggal tambahkan is, kemudian kata sifatnya tambahkan er jika satu suku kata, kemudian more atau more ya, more jika lebih dari 2 suku kata, kemudian tambahkan then. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa lihat penjelasan di awal tadi. Kemudian superlative menunjukkan paling. Contoh, it is long river. Oke, ini panjang sungai. Karena di sini superlatif berarti ini sungai terpanjang atau ini sungai paling panjang. Maka kalimatnya it is the longest river. It is the longest river. Nah, it is the, tambahkan the, long tambah est. Kenapa? Karena di sini hanya satu suku kata. Jika lebih dari 2 suku kata, nah seperti ini, nanti tidak pakai est tapi pakai most. Ya, most. Ini adalah sungai terpanjang. Anton is bla 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 tall boy. Nah, ini apa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tugas yang ketiga itu. Dan juga tugas yang terakhir, kalian menerjemahkan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, silakan kalian terjemahkan sesuai dengan perbandingan yang ada dalam soal. Bisa positif atau sama, bisa komparatif atau lebih dari, atau superlatif atau paling. Oke, itu untuk materi hari ini. Mohon maaf jika terlalu banyak karena kita akan mengejar waktu ya. Kita menggunakan waktu seefisien mungkin supaya nanti ketika ulangan tengah semester kalian bisa mengerjakannya. Tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, bisa mengerjakannya dengan baik sehingga hasilnya memuaskan. Sekian pelajaran hari ini. Banyak kurang dan kesalahan Pak Guru mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.